Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Koordinator Fungsi dan Kepala Bagian di BPS Provinsi Lampung, yang terhormat Bapak Ibu Kepala BPS Kabupaten Kota Selampung, para instruktur daerah, segenap panitia dan seluruh peserta pelatihan tugas Longpom SP 2020 yang berbahagia. Pertama, tidak lupa saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita diberi kesehatan dan kekuatan untuk kembali mengikuti pelatihan petugas Longpom SP 2020 hari ini. Pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah mengampuni kesalahan kita semua dan menerima semua ibadah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan yang lalu, dan semoga kita masih diberikan kesempatan bertemu dengan Ramadan berikutnya. Sensus penduduk merupakan salah satu agenda rutin 10 tahunan BPS. Sensus penduduk dilakukan 10 tahun sekali di tahun yang berakhiran 0. Sensus penduduk terakhir dilaksanakan tahun 2020 dan merupakan sensus penduduk ke-7. Seperti kegiatan sensus yang dilaksanakan oleh BPS pada umumnya, sensus penduduk juga mempunyai dua tahapan kegiatan, pendataan lengkap dan pendataan sensus sampel. Tahap pertama sensus penduduk 2020 sudah diselesaikan BPS melalui SP 2020 bulan September 2020 yang lalu. Pada tahap pertama ini, pendataan SP 2020 disebut pendataan short form SP 2020. Hal ini dikarenakan pendataan short form sensus penduduk mencakup lebih sedikit variabel pertanyaan di kuesionernya. Pendataan SP 2020 berikutnya akan dilaksanakan periode 15 Mei hingga 30 Juni. Pada tahap kedua ini, pendataan SP 2020 disebut pendataan long form SP 2020. Long form SP 2020 merupakan pekerjaan BPS yang dilakukan secara maraton dan berulang. Di tahun 2018, BPS merencanakan untuk menggabung pendataan short form dan long form 2020 SP. Namun dengan berbagai pertimbangan seperti cakupan pertanyaan di long form SP 2020 yang lebih banyak dan kompleks, maka pada akhirnya BPS memutuskan untuk memecah kegiatan sensus penduduk menjadi short form dan long form. Selanjutnya di tahun 2020, BPS memutuskan melakukan pendataan short form dan long form di tahun yang sama. Namun karena guncangan pandemi COVID-19 di hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, memaksa BPS merubah proses bisnis kegiatan sensus penduduk secara keseluruhan. Sensus penduduk baik long form dan short form yang sudah direncanakan akan dilakukan di tahun 2020 kembali dibatalkan akibat pandemi COVID-19 yang belum tahu kapan akan berakhirnya. Pada akhir tahun 2020, BPS kembali memutuskan untuk hanya melakukan sensus penduduk short form, sedangkan pendataan long form direncanakan akan dilakukan pada tahun 2021. Namun, gelombang ketiga pandemi COVID-19 yang kembali mengguncang Indonesia memaksa pemerintah untuk melakukan refocusing anggaran. Hal ini berakibat pada tertundanya kembali pelaksanaan long form SP 2020. Mulai tahun 2022 inilah BPS mulai mengeksekusi pendataan long form SP 2020. Tahun 2022 merupakan tahun terlaksananya pendataan LF SP 2020. Long form SP 2020 merupakan agenda penting BPS, karena hanya melalui LF SP 2020 ini BPS bisa menyediakan parameter demografi serta karakteristik penduduk lainnya untuk menghasilkan indikator SDGs dan EPJMN di bidang kependudukan. Pendataan LF SP 2020 memiliki beberapa tujuan, diantaranya memperkirakan jumlah, distribusi, dan komposisi penduduk, memperoleh data untuk penghitungan parameter demografi seperti kelahiran, kematian, dan migrasi, sumber data dari indikator angka kematian ibu, memperbaharui data yang akan digunakan dalam penghitungan proyeksi penduduk, menyediakan data karakteristik penduduk dan perumahan, serta sumber data dari indikator kependudukan untuk SDGs yang tidak dapat diperoleh dari sumber lain. Beberapa data sosial kependudukan yang akan dihasilkan dari kegiatan LF SP 2020 antara lain karakteristik penduduk seperti jenis kelamin, umur, dan lain-lain, kemudian migrasi, yaitu migrasi seumur hidup, migrasi total, migrasi recent, migrasi internasional, komuter, stok migran, serta pendidikan dan komunikasi seperti ijazah, pendidikan tertinggi, bahasa, dan sebagainya, dan disabilitas seperti penduduk menurut jenis kesulitan dan tingkat kesulitan yang dialami. Tenaga kerjaan seperti penduduk bekerja menurut lapangan usaha, jenis pekerjaan, dan status pekerjaan.
Selanjutnya fertilitas seperti CBR, TFR, ASFR, kemudian mortalitas CDR, ASDR, AMR, CMR, USMR, MMR, dan perumahan seperti bahan utama pembangunan dan atap, dinding, lantai, pertanahan, dan sebagainya. Di tahun 2022 ini, kegiatan LFSP 2020 sudah memasuki tahapan pendataan lapangan. Pendataan lapangan LFSP 2020 dilakukan selama periode 15 Mei hingga 30 Juni 2022. LFSP 2020 merupakan kelanjutan dari SP 2020 tahun 2020 yang lalu. Pendataan LFSP 2020 akan dilaksanakan secara sampel dengan mengambil sebanyak 5% rumah tangga dan akan menghasilkan estimasi parameter demografi hingga level kabupaten kota. Selain menghasilkan parameter demografi, LFSP 2020 juga akan menghasilkan indikator SDGs dan FPCMN. Pendataan Lampung SP 2020 di Provinsi Lampung menggunakan multi-mode data collection, antara lain menggunakan moda Computer Assisted Personal Interviewing atau CAPI, moda Paper and Pencil Interviewing atau PEPI, dan moda Computer Assisted Telephone Interviewing atau CATI, dan moda Computer Aided Web Interviewing atau KEWI. Pada tahap pemutahiran digunakan moda PEPI, selanjutnya pada tahap pendataan rumah tangga sampel menggunakan moda PEPI, KEPI, KEWI, dan KETI. Terdapat sekitar 83 pertanyaan yang dicakup dalam pendataan LFSP 2020. Pertanyaan tersebut antara lain terdiri dari pertanyaan yang berkaitan dengan individu ada 13 pertanyaan, yang fertilitas dan mortalitas ada 22 pertanyaan, migrasi dan mobilitas ada 18 pertanyaan, disabilitas ada 11 pertanyaan, pendidikan dan komunikasi ada 4 pertanyaan, serta perumahan ada 10 pertanyaan, dan ketenaga kerjaan ada 5 pertanyaan. Mengingat begitu kompleksnya data yang dikumpulkan dari kegiatan LFSP 2020 ini, pemerintah pusat telah menambah anggaran kegiatan LFSP 2020 di tengah terjadinya refocusing anggaran. Kepala BPS RI mengajak kita semua untuk menjaga kepercayaan pemerintah dengan memberikan hasil yang optimal dari kegiatan Longpong SP 2020. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain, manajemen internal pada kegiatan LFSP 2020 harus kuat. Dengan jumlah sampel sebesar 7 kali sampel SUPAS 2015, proses bisnis LFSP 2020 harus betul-betul dikawal pelaksanaannya agar sesuai dengan target yang ditentukan. LFSP 2020 memotret shifting demografik, indikator demografi yang dihasilkan. Jadi dapat memberikan insight mengenai transisi demografi dan tren global lainnya, antara lain mengenai urbanisasi, meningkatnya mobilitas penduduk, aging population, bonus demografi, dan lainnya. Kemudian LFSP 2020 juga berorientasi pada kebermanfaatan, tidak berhenti pada penyediaan data hasil LF, tapi dapat memberikan insight dalam penyempurnaan kebijakan pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Berdasarkan pengalaman pelaksanaan SP 2020 pada September 2020 yang lalu dan kondisi pandemi yang masih dirasakan hingga saat ini, maka Longpong SP 2020 mengalami beberapa penyesuaian. Beberapa penyesuaian yang dimaksud antara lain adalah penyesuaian pada proses bisnis kegiatan LFSP 2020 sebagai mitigasi non-respon. Mitigasi non-respon dilakukan dengan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi KETI dan KEWI. Responden yang tidak dapat diwawancarai langsung oleh petugas sensus maka dapat diwawancarai melalui telepon ataupun pengisian secara mandiri melalui website BPS. Dengan adanya penyesuaian probis ini diharapkan dapat meminimalisir non-respon pada kegiatan LFSP 2020. Penyesuaian berikutnya terjadi pada sistem pembelajaran jarak jauh, khususnya pada pelatihan INAS dan INDA yang sebelumnya direncanakan menggunakan sistem LMS atau Learning Management System, kemudian berubah menjadi sistem pelatihan menggunakan Warkop yang dikelola Pusdiklat. Akhir kata, kepada seluruh peserta pelatihan petugas Longpong SP 2020, saya ucapkan selamat mengikuti pelajaran petugas Longpong SP 2020. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dalam menjalankan tugas dan kewajiban kita dengan optimal dan berkualitas. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu bersama dengan kita sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jesus,